Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala jami'i ni'amihi. Wa ba'du. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah wirid pengajian pekan pertama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Hayat Baitillah Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kajian surat sesudahnya, surat Al-Insyirah, atau ada juga ulama yang menyebut dengan nama surat Asy-Syarah. Surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah. Surat ini kalau di urutan mushaf surat ke-94, tapi dia surat yang diturunkan serentak dengan surat Ad-Duha. Maka kalau kemarin Ad-Duha ke-11, ini yang ke-12 kata ulama, dia diturunkan serentak dengan surat Ad-Duha. Kita bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu alaihi. Maka di dalam surat ini Allah memuji sifat-sifat Nabi yang mulia. Apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah kami sudah melapangkan dada? Makna lapang dada ini kata ulama tafsir ada dua penafsiran. Yang pertama, makna lapang dada, memang dada Nabi itu pernah Allah lapangkan dengan cara dibedah. Makanya kalau kita baca tak lama lagi Isra Mi'raj nih Pak. Ini dah Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, kan kurang lebih 2 bulan lagi. Nah, nanti kan dibahas peristiwa Isra dan Mi'raj. Salah satu kejadian ketika Nabi akan melaksanakan Isra, datang malaikat membedah dada beliau. Kan pernah sering kita mengulang setiap tahun kajian ini. Yang kedua, Nabi pernah dibedah dadanya ketika masih kecil. Ketika Nabi sedang bermain, datang dua sosok malaikat lalu dibedah dada beliau. Kemudian setelah itu dibersihkan, setelah itu ditutup kembali. Lalu Nabi pulang menceritakan ini kepada saudara-saudaranya, anak Abu Thalib, kemudian kepada pamannya. Ini kan sering. Maka yang pertama kata para ulama menafsirkan dada Nabi memang pernah Allah bedah, itu makna dilapangkan di dalam surat ini. Maka nanti ada ulama yang menyebut karena berkenaan dengan surat ini masalah lapang dada, bisa juga dia dipahami Nabi itu penyabar. Maka beberapa ulama menganjurkan surat ini dibaca-bacakan, sering-sering dibacakan untuk anak-anak. Mana anak awak yang ada kalau dikasih tahu suka mengamuk kerjanya, payah, tidak sabaran. Ini surat kata ulama beberapa keutamaannya seringkan dibaca kepada anak-anak. Mudah-mudahan anak kita termasuk orang-orang yang sabar. Ini yang pertama, makna nasrah laka sadrak. Yang kedua, dipahami Allah memuji Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau adalah sosok manusia yang paling sabar. Sabar Nabi itu jangan ditanya oleh Pak. Kalau sabar kita tentu jauh dari sabar Nabi. Apa satu contoh kisah? Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah, beliau pernah difitnah istrinya Aisyah, difitnah melakukan zina. Siapa yang melakukan fitnah itu? Siapa namanya? Namanya Ubay bin Salul. Ubay bin Salul ketika memfitnah Aisyah melakukan zina, ini terkenal dengan peristiwa hadisul ifki.
Suatu ketika Nabi Muhammad dengan rombongan pulang dari satu daerah, singgahlah di satu tempat. Ketika singgah di satu tempat, maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha turun dari tandunya. Ada tandu biasa diletakkan di atas onta, tempat-tempat macam kemah-kemah kecil. Maka Aisyah turun untuk buang hajat. Setelah itu Aisyah naik kembali ke tandunya tadi. Ketika dia sampai kembali ke tandunya, baru ia menyadari ada perhiasannya yang terjatuh. Maka ia turun kembali, lalu mengecek di mana perhiasannya tadi. Ketika Aisyah turun untuk yang kedua kalinya, orang yang bawa tandu atau yang mengirim tandu tadi tak sadar Aisyah turun. Mereka menyangka Aisyah sudah berada di tandu tadi. Mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Aisyah yang tadinya mencari perhiasan balik ke tempat, tengok orang sudah pada melanjutkan perjalanan. Duduklah Aisyah sendirian di tempat tersebut. Lama ia duduk menunggu di sana. Tak lama lewatlah seorang sahabat, Safwan. Maka Safwan menengok Aisyah sendirian di sana. Ia mengenali Aisyah, istri Rasulullah. Maka ia mempersilakan Aisyah naik ke kendaraannya, naik ke atas ontanya. Dia tariklah sampai ke Madinah. Maka keesokan harinya ketika Aisyah sampai ke Madinah dengan Safwan, muncullah isu, muncullah gosip, gibah. Apa yang dikatakan? Tengok Aisyah pulang dengan laki-laki lain, itu selingkuhannya. Wah, kan luar biasa. Siapa yang menyebarkan fitnah ini? Ubay bin Salul. Disebarkanlah ini ke seluruh Madinah, sampai Nabi pun susah untuk membantahnya. Apa sebab? Karena begitu banyak orang yang mengatakan, tengok dia melakukan zina, dia berselingkuh dengan laki-laki ini dan lain sebagainya. Maka kemudian begitu lamanya kasus ini, kemudian Allah yang membela Aisyah dengan menurunkan beberapa ayat di dalam surat An-Nur menyatakan Aisyah itu tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka begitu bentuk salah satu fitnah laki-laki Ubay bin Salul ini kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi marah? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ketika laki-laki ini kemudian meninggal, datang anaknya menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, bapakku meninggal. Ia tidak memiliki kain kafan. Ia dulu berwasiat kalau dia meninggal, mintakan kafan kepada Rasulullah. Maukah engkau memberikan bajumu untuk menjadi kafan ayahku, ya Rasulullah? Coba kalau awak macam itu, Pak. Aduh, orang yang memfitnah awak, menggibah awak. Jangankan memberikan baju awak untuk kafan dia, datang pun dah ke acara kematian dia, mampuilah situ. Inyo fitnah ya gojo-gojo. Inyo ngato-ngato awak, buatnya pesta, buatlah situ takkan datang awak lo. Bodoh awak hujan hari. Kan itu model awak. Sabar awak tu ada batasnya, Pak. Sekali orang mengejek sabar, dua sabar, tiga sabar. Umpet kalinya mengejek awak, lempar ke setangkai bunga ke kawan tadi. Pastikan pot-potnya ikut sekalian. Itu kan model awak. Tidak ada kesabaran kita itu selalu ada batasnya. Padahal Nabi Muhammad SAW pribadi yang amat penyabar. Apapun yang terjadi kepada beliau, beliau tidak pendendam. Ini Allah kemudian katakan di dalam surat ini, wahai Muhammad, engkau seorang yang amat penyabar. Ini luar biasa dari Nabi Muhammad. Anak Nabi 7. Dari 7 anak Nabi itu 6 meninggal ketika Nabi masih hidup. Cuma 1 anak Nabi itu yang meninggal setelah Nabi wafat. Siapa, Bu? Fatimah Az-Zahra. 1 itulah anak Nabi yang masih hidup, yang masih menyaksikan Nabi ketika wafat. Selain itu Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Zainab, kemudian anak laki-laki Nabi Ibrahim, Qasim, Abdullah meninggal ketika Nabi masih hidup. Apakah Nabi lantas meraung-raung, meratap-ratap, tidak sabar dengan musibah yang Allah berikan? Tidak. Nah, itu bentuk kesabaran kita. Bapak Ibu sekalian, ini makna alam nasrah. Nabi adalah makhluk yang paling penyabar di muka bumi. Begitulah Allah gambarkan, sehingga Nabi Muhammad itu termasuk dari Rasul Ulul Azmi. Ada Rasul Ulul Azmi. Kalau anak-anak di SD ya semua menyebutnya Nimim. Apa Nimim itu? N Nuh alaihissalam, I Ibrahim alaihissalam, M
Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 nabi yang mempunyai kesabaran tingkat tinggi karena cobaannya paling berat pula. Nah, ini dia. Maka Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kami sudah menurunkan beban yang engkau pikul wahai Muhammad yang memberatkan punggungmu. Apa beban Nabi itu Bapak Ibu sekalian? Ada yang mengatakan beban Nabi itu kesalahan-kesalahan beliau di masa lampau. Maka kami ulang balik, Nabi, kita ada pernah bahas ini pada kajian sebelumnya, Nabi itu tak punya dosa, tapi kesalahan mungkin pernah dilakukan Nabi. Ingat, semua teguran Allah di dalam Al-Quran itu bukan dosa Nabi, tapi mungkin kesalahan-kesalahan Nabi. Apa contoh? Di dalam surat Al-Kahfi ada dikisahkan, ada beberapa orang kafir Quraisy menemui Nabi. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kami baru bertemu dengan orang-orang Yahudi. Mereka lalu mengatakan, kalau kalian ingin mengetes Muhammad itu betul seorang nabi atau tidak, maka tanyakan beberapa hal kepadanya. Kalau dia dapat menjawab, berarti dia nabi. Kalau dia tak dapat menjawab, berarti dia seorang pembohong. Maka datanglah beberapa orang kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad. Hai Muhammad, kami mau bertanya. Kalau kau dapat menjawab pertanyaan kami, maka kami akan masuk Islam seluruhnya. Tapi kalau kau tak dapat jawab, berarti kau bohong. Apa pertanyaan kalian? Kata Nabi Muhammad. Yang pertama, coba ceritakan apa itu ruh. Yang kedua, kisahkan beberapa orang pemuda yang pernah Allah tidurkan. Berapa lama ia ditidurkan dan di mana ia ditidurkan. Nah, ini kan nanti semua di kisah surah Al-Kahfi. Lalu yang ketiga, ceritakan seorang laki-laki yang pernah berpuasa dari timur sampai ke barat. Sebutkan riwayatnya, bagaimana dan apa yang pernah dia lakukan. Saking senangnya Nabi, karena kalau dia dapat menjawab pertanyaan ini, maka mereka akan masuk Islam seluruhnya. Apa kata Nabi? Ya sudah, besok ku jawab. Wah, yakin betul Nabi akan turun wahyu dari Allah. Karena pasti Allah akan menolong untuk supaya orang ini masuk Islam. Apa yang terjadi Pak? Besok tidak turun wahyu. Ditunggu Nabi 2, 3, 4 sampai seminggu. Tidak ada malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Sampai 2 minggu tidak juga. Sampai 15 hari barulah dah mulai orang ini mencemeh di belakang. Tengok kan, tak dapat dia jawabkan. Mengutah ya Muhammad. Tidak ada Nabi itu. Pulah dipanas-panasi Pak. Barulah turun ayat. Apa kata Allah menegur Nabi Muhammad? Hai Muhammad, fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wahai Muhammad, kata Allah, jangan pernah kau katakan aku akan melakukan itu besok, tapi ucapkan insya Allah. Itu dan terlupa. Insya Allah yang lupa tadi ucapkan. Bagi kita kan biasa tu. Kadang kalau insya Allah memang niat tak datang. Datang sebagai insya Allah dalam hati kita ada tipu. Itu insya Allah kita. Memang kita ucapkan dan niat kita lakukan. Tapi Nabi memang dia niat melakukan, tapi tidak mengucapkan lafaz insya Allah. Itu contoh kesalahan Nabi yang kemudian Allah tegur. Nah, bagi kita itu biasa. Kita kan dosa kecil itu jangankan dosa kecil, dosa besar pun biasa. Ya awak santai lah. Solat enggak, puasa enggak. Lebih kau zakat duit ada enggak lo mau bayar zakat lo. Mati nak masuk surga lo tuan. Macam kan ada orang dalam surga tu. Pede pula tu amal-amal tak pernah, dosa besar banyak, tapi selalu menganggap dosa besar itu hal-hal yang kecil. Sejak ada HP ku kadang mengutawak itu kali Pak. Tanya kawan mana bang? Lagi jalan tuan. Kadang baru kan berangkat. Kadang baru lah kan jago baru kan lagi jalan tu. Sering kali tu. Sering tanya lah OTW. Padahal baru kan jago baru cek mato OTW. Biar kawan lah aku tak menunggu kan. Dari Siko cuman sampai ke Alamayang tu ada 30 menit kawan menunggu kan. Lah OTW lo katanya tu. Itu sering lo dibuat macam itu kan. Nah contoh bagi kita dosa seperti itu biasa saja. Bahkan dosa besar pun bagi kita kecil. Bagi Nabi Muhammad kesalahan kecil itu sebagai beban berat bagi beliau. Maka itu Allah katakan, walaupun itu kesalahan kecil, Nabi memikirkan ini kesalahan. Allah menegur saya,
Maka Allah menegaskan di dalam surah ini, kami turunkan semua bebanmu. Ada kesalahan mungkin yang kau lakukan wahai Muhammad, kami maafkan. Ada mungkin kesalahan yang kau lakukan sengaja atau tidak, kami hapuskan semua kesalahan itu. Ini Allah menghibur Nabi Muhammad sehingga Nabi itu dikenal maksum, tidak punya salah dan dosa sama sekali. Nah, itu dia. Allah menyebut Nabi, memuliakan Nabi dengan mengatakan semua kesalahan yang pernah Nabi lakukan semuanya dimaafkan. Lalu apalagi? Ini yang paling tinggi kemuliaan Nabi, Pak. Ini kemuliaan Nabi yang paling tinggi yang tidak didapatkan oleh Nabi dan manusia manapun. Ayat keempat. Apa kata Allah? Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan penyebutan namamu. Nah, sehebat-hebatnya Nabi Musa, kalimullah. Nabi Musa lupa gelarnya kalimullah. Apa kalimullah? Nabi yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Kan banyak dialog Nabi Musa dengan Allah dalam Al-Quran. Kalimullah. Nah, Nabi Muhammad SAW Allah berikan kemuliaan. Apa kata Allah? Kami tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Namamu ditinggikan bagaimana? Satu, ada ulama yang menafsirkan nama Nabi Muhammad selalu disandingkan dengan nama Allah. Muazzin azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat ini tak boleh terpisah, tak boleh salah satu dihilangkan. Harus orang masuk Islam kan dua ini juga. Nama Allah, nama Nabi Muhammad ini dibaca. Ini yang pertama. Nama Allah senantiasa disandingkan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun makhluk yang pernah disandingkan namanya dengan nama Allah melainkan Nabi Muhammad. Yang kedua, menyebut nama Nabi dengan sholawat itu dihitung sebagai zikir dan mendapatkan ibadah. Bahkan dalam beberapa amal menyebut sholawat itu menjadi wajib. Kapan kita wajib membaca sholawat? Satu, waktu sholat. Sholat wajib nggak baca sholawat? Wajib. Kapan? Waktu tahiyat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang wajib sholawat kepada Nabi, yang sunnah sholawat ke atas keluarga Nabi. Nah, ini yang sunnah. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, ini sunnah kata para ulama. Yang kedua, ketika khotib naik mimbar khutbah, nah, ini perlu juga kita perhatikan khusus bapak-bapak. Bahkan bukan hanya kita manusia yang diperintahkan, Allah dan malaikat pun bersolawat. Nah, karena itu Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, apa kata Allah? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Maka orang-orang yang beriman kata Allah bersolawat dan salamlah atasnya. Maka ini kemuliaan Nabi yang selanjutnya namanya Allah tinggikan wa rafa'na laka dzikrak. Ini kemuliaan luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu lagi kita tambahkan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini Allah ulang dua kali. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguh dalam tiap kesulitan ada kemudahan kata Allah. Allah ulang dua kali. Inna ma'al usri yusra. Setiap yang sulit ada kemudahan. Apa kata ulama menafsirkan ayat ini? Setiap kesusahan yang Allah berikan sebenarnya ada kemudahan. Maka Allah tegaskan, ketika kita melakukan kesulitan, kita rutin melakukan ibadah kan sulit tuh Pak. Harus rajin melakukan ini, rutin sedekah, atau kita rutin melakukan ini segala macam, kesusahan kita tidak juga hilang di dunia. Maka Allah janjikan ayat selanjutnya, inna ma'al usri yusra. Kata ulama, kalau kesusahan itu tidak hilang di dunia, yakinlah Allah akan berikan kemudahan itu nanti di akhirat. Awak rajin sedekah, tidak juga kayu-kayu. Awak rajin duha, tidak juga meningkat kehidupan kita. Kok susah kali nampaknya? Tidak mudah-mudah juga urusan saya, tidak habis-habis kesialan saya. Mungkin kesusahan kita di dunia ini tidak Allah balas di dunia. Bagaimana Allah membalasnya? Inna ma'al usri yusra. Allah ulang ayat yang kedua. Tak dapat di dunia, nanti kan kita dapatkan di akhirat. Maka jangan pernah kita berhenti untuk bersusah-susah ibadah di dunia.
bersusah-susah sedekah ini segala macam, mungkin tidak langsung dapat di dunia, yakinlah balasan Allah nanti di akhirat. Maka ayat ini menegaskan amal itu, kesusahan itu mungkin kita dapatkan di dunia, tidak kunjung mendapat kemudahan. Jangan kita berhenti dan berputus asa, tapi yakin akan ada nanti kemudahan yang Allah berikan di akhirat. Karena sudah masuk waktu sholat Isya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fi aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.